berhasil. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya undang Brother Coki Sitohang untuk maju ke depan memberkati jemaat. Shalom saudara. Apa kabar? Mas Osu, kedengarannya gak luar biasa tuh. Shalom. Apa kabar? Lumayan naik semangatnya sedikit. Shalom. Masih berkumpul? Apa kabar? Tuhan baik saudara. Hari ini adalah hari istimewa buat saya dan buat Anda semua, karena bagi jemaat GBI Basilia Christ Cathedral 2015 adalah tahun Filipi 2 ayat 15, betul ya? A new mind, new me. Lalu tahun ini, oh ya saya belum salam sama Anda. Merdeka. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan. 70 tahun Indonesia lepas dari penjajahan. Saya punya banyak dokumentasi tentang perjuangan di masa lalu. Insinyur Soekarno berkata bahwa zaman saya lebih mudah daripada zaman Anda, karena dulu perjuangan kami melawan penjajah. Beliau bilang, hari ini perjuangan kita melawan saudara sendiri. Coba tempatkan Anda di perjuangan 70 tahun yang lalu. Seandainya Anda ada di sana dengan bambu runcing, apa yang mau Anda lakukan dengan senjata itu? Tidak ada gedung untuk memuji Tuhan, tidak ada multimedia, lagu-lagunya masih lagu-lagu lama, belum ada Hillsong, dan tidak ada yang membawakan acara. Pria single, tunjukkan dirimu. Kau telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita bikin kori, sama-sama puji Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Yang lebih suka berdoa, berdoalah. Hanya Kau tempatku berharap, biar firman-Nya nyampe di hati. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, jangan sampai dicuri sama iblis. Biar fokus pikiran kami hanya sama firman. Pemberita firman biar sembunyi di balik salib-Mu. Tuhan, jangan sampai kami diribetin dengan hal-hal teknis. Jangan sampai kami dipusingkan dengan waktu atau bahkan segala teknologi yang ada di samping kami. Biar kami fokus dengan apa yang mau Tuhan sampaikan. I love my freedom in the name of Jesus. Amen. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini Tuhan lagi melatih saya tentang kesabaran, saudara. Banyak orang menyangka saya orang sabar. Kelihatannya begitu, bukan? Enggak ya? Kadang-kadang kita sabar hanya demi opini yang baik.
supaya orang taruh apresiasi lebih sama diri kita, biar mereka mengundang kita lagi, biar kita dianggap, diterima di lingkungan. Kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan mempermak muka kepribadian. Meskipun saya percaya dari sebuah kebiasaan akan menjadi habit, kemudian dari habit menjadi karakter, tetapi manusia punya 1001 cara dan akal untuk bisa memanipulasi dirinya dan akhirnya memanipulasi orang lain. Tujuannya itu tadi, bikin kita nyaman. Tuhan ajarin saya beberapa hari ini untuk sabar. Begitu saya minta sabar, Tuhan, saya mohon kesabaran hari ini kau berikan. Saya langsung teringat dengan sebuah kalimat di film Evan Almighty. Nonton nggak film itu? Ada percakapan Morgan Freeman dengan istrinya Evan di situ. Dia bilang gini, ketika manusia berdoa untuk kesabaran, apakah Tuhan memberinya langsung hati yang sabar, atau Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi sabar? Wah, kalimat itu membangunkan saya. Lebih setiap hari itu bicara tentang kesempatan sebenarnya. Jadi bukan soal Tuhan cabut segala akar pahit dalam hati saya. Saya merdeka Tuhan, aku akan berhenti melakukan hal yang buruk itu. Lalu kemudian otomatis besok berhenti gitu. Enggak. Pasti godaan ada, cobaannya muncul. Lalu Tuhan beri kesempatan pada kita. Kamu mau pilih yang benar atau tetap sama seperti kemarin? Jadi tantangan saya hari-hari ini tentang kesabaran. Bukan cuma soal jalanan Jakarta aja yang makin ruwet, saudara. Lebih daripada itu, usaha dan lain sebagainya. Lalu bersyukur sekali Christ Cathedral menjadwalkan saya untuk hadir di sini. Waktu saya lihat tema tahunannya, wah, new mind, new me, pikiran baru, saya yang baru. Kemudian bulan ini I love my freedom. Saya cinta kemerdekaan saya. Oh, kemerdekaan yang paling hakiki itu memang hanya ada dalam Kristus. Karena Dia telah memerdekakan kita dari dosa, bukan penjajahan, tapi dosa juga kadang menjajah saya. Jadi semua orang yang ada dalam Kristus, dia adalah produknya Kristus. Bagi orang yang dulu nggak kenal siapa Kristus, seperti beberapa orang yang saya kenal, yang dulunya nggak kenal Yesus, hari ini ketika mereka menjadi bagian dari anak Tuhan, kerajaan Allah, mereka disebut anak-anak Allah. Terserah deh sejarah Anda dulu kayak gimana. Entah dulu Anda datang dari tempat ibadah sebelah, Anda terbang ke sini, Anda punya lapangan terbang di sini, apapun lah. Anda jalan kaki kemari dengar firman terus Anda bilang, aduh Tuhan, inilah damai yang gak pernah aku dapat di tempat lain. Masukkan aku dalam kerajaan surga. Terima Yesus. Anda menjadi anak Allah sekarang. Terserah masa lalu Anda apa, gak penting. Yang pertama kesabaran. Yang kedua saya diajar Tuhan untuk bilang bahwa saudara-saudara, produktiflah. Jadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang hidupnya tidak biasa-biasa saja, enggak sederhana, tapi selalu berbuat hebat, selalu membanggakan, memuliakan, tetapi sikapnya boleh sederhana. Wah, kemudian bergumullah saya dengan firman Tuhan, lalu dapatkan ayat Filipi 2 ayat 15, temanya Anda, terima kasih untuk gereja ini. Dan kemudian saya dibagikan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya menamakan judul khotbah pada hari ini, sharing yang singkat 35 menit, adalah How to Have Jesus in Our Business. Saya adalah seorang pengusaha di bidang showbiz atau entertainment, kulineri, dan pendidikan. Juga puji Tuhan, belakangan ini diizinkan Tuhan untuk membuka sebuah pusat kebugaran yang berbeda daripada pusat kebugaran lain. Dari situ kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa gaya hidup sehat akan memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang luar biasa, baik dalam kehidupan berkeluarga, RT RW, kelurahan, sektoral maupun nasional. Tapi semuanya bermodalkan satu, kesehatan. Kalau mengandalkan Tuhan itu sudah pasti harus nomor satu, tapi Anda harus sehat. Nah saudara, saya belajar dari segala usaha yang telah kami rintis dari 9 tahun yang lalu, bahwa kunci dari keberhasilan usaha kita bukan hanya ketekunan, bukan hanya konsistensi, bukan hanya hati yang mau melayani, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan metode the servanthood leadership. Orang yang mau disebut paling besar di antara yang lain harus dialah yang paling melayani. Gak cukup hanya itu. Sadarkah saudara, banyak orang di luar sana yang lebih berhasil daripada orang yang percaya Yesus? They don't have Jesus, but they are very successful. Kita tinggalkan mereka di sana, mereka bagian dari penjangkauan kita, mereka adalah bagian dari orang-orang yang harusnya melihat ada Yesus dalam kita. Sekarang saya mau ngomong tentang bagaimana caranya membuat perahu Anda
penuh dengan ikan, bagaimana talenta Anda yang cuma satu, kemudian Anda nggak ngomong, saya hanya punya satu talenta, tapi Anda bilang, saya punya satu talenta. Kata hanyanya dibuang, karena itu hanya mendiskon kata-kata, nggak penting. Bersyukur dengan talenta yang Tuhan kasih. Kita akan buka Lukas 5 ayat 1-11. Saya akan bacakan singkat, Anda ikut baca. Bisa baca? Terima kasih. Ini bumi. Baik. Nah, Anda tahu cerita ini? Pastilah, udah berapa kali diceritain ya. Saya juga. Tapi hebatnya firman Tuhan begini loh. Setiap kali kita mendiskusikan firman Tuhan, kita dapat perspektif baru. Keren banget ya firman Tuhan itu. Benar-benar my favorite book anyway. Lukas 5 ayat 1. Di depan nggak ada ya? Saya sudah ke belakang. Saya minta maaf harus di belakang Anda. Ganti-gantian ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Kok bisa? 1, 2, 3. Yang melihat 2 perahu sudah ya, udah dibaca. Kita ketiga sekarang. Sering. Saya yang salah ya. Saya dikasih ini bukan yang saya gunakan ya. Maafkan. Coba klik. Boah. 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalanmu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah. Ini belum selesai. Balik lagi. Belum selesai. Ayat 8. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dari Yohanes, anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau berjalan manusia. Setelah sama-sama, dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Katakan amin. Saudara harus baca dengan lantang. Lain sekali loh, baca dalam hati dengan ngomong itu lain banget. Kami ngajarin komunikasi sama orang-orang. Kalau Anda mau melakukan hal yang benar setiap hari, maka Anda akan jadi orang yang benar. Itu aja, itu konsep dan itu pemikiran yang sederhana. Nah saudara, bagaimana caranya supaya usaha Anda atau apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini, pelayanan Anda itu efektif buat orang lain? Karena begini, Tuhan bilang, kalau sesuatu memuliakanku, maka itu pasti berguna buat orang lain. Tuhan bilang, kalau sesuatu berkenan padaku, aku akan berkati kamu balik. Jangan dibalik saudara, menyenangkan manusia dulu, lalu begitu koreksi ke atas, Tuhan bilang, enggak. Ini bukan yang saya mau. Anda paham maksudnya? Target Anda harus tinggi. Orang bilang, aim the moon. So if you miss, you will hit the stars. Cita-cita tuh gantungkan setinggi langit. Begitu orang tua kita bilang kan. Harus saya tanya sama mama saya, kenapa harus setinggi langit? Mama bilang, gak ada lebih tinggi dari langit. Kalaupun kamu meleset, kamu akan kena awan-awan, kena bintang-bintang, gak apa-apa. Senangkan Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah checklist, dia kasih garis finish, lampu hijau, itu pasti hidup Anda berdampak buat orang lain. Pasti, jangan ragu. Saudara, saya belajar hal ini. Saya akan share ini dengan cepat. Let God use our business after we have good character. Saya coba dulu dengan teknologi ini. Oke. Keren ya, Tuhan Yesus di tengah-tengah dealing bisnis gini. Dia gak kelihatan selama saya dealing sama orang lain, tetapi saya tahu dia memperhatikan. Dan kehadirannya membawa barokah. Lukas 5 ayat 1-11 sudah kita baca. Saudara,
Let God use our business after we have good characters. Saya ingin mengingatkan betapa pentingnya sebuah karakter bagi usaha Anda. Banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam kegagalan, bukan kegagalan kebangkrutan. Bedakan kegagalan ekonomi dengan kegagalan karakter. Karena kegagalan ekonomi itu selalu bisa kembali. We can always bounce back when the economy is getting better. Ketika usaha kita mentok, lalu kemudian kita bertekun kembali, dapat investor, kita akan kembali ke relnya. Tapi kegagalan karakter, dampaknya jauh lebih berisiko. Percayalah, Tuhan lebih tertarik dengan karakter Anda daripada sekedar apa yang Anda jalankan saat ini. Saya mau kita melihat ayat yang ketiga. Tolong dibantu di ayat yang ketiga. Saya belum biasa pakai alat ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Saudara, jika Anda mau Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam perahu Anda, bisnis, usaha, studi, namakan saja sesuai kebutuhan Anda harus mengizinkan dia duduk dan mengajar firman Tuhan. Jangan kita yang dikte Tuhan, tapi Tuhan yang harus datang. Tapi kita undang. Lain loh rasanya diundang. Karena Tuhan Yesus gak kelihatan, mungkin Anda lebih sulit untuk membayangkan bagaimana dahsyatnya ketika Anda mengundang dia masuk. Saya kasih contoh. Halo, anak saya Abigail ulang tahun yang kelima, lalu saya mengundang Presiden Joko Widodo. Saya tembusin ke sekretaris militer kasih checklist. Dia bilang, Mas Coki, Presiden akan hadir. Coba bayangkan itu. Presiden RI akan hadir di ulang tahun anak saya yang kelima tahun. Isn't it awesome? Biasa aja. Guys, come on. Itu keren loh. Nanti pas Pampres pasang metal detector, semua orang ambil periksa, lalu orang bilang, ada siapa nih? Ada siapa? Pas penting. Meskipun Presiden hanya datang dan mampir sebentar, dia pulang. Kita pasti, Presiden yang begitu peduli. 260 juta rakyat dan dia memilih hadir di tempat saya. Sudah mulai terbuka pikiran Anda? Enggak juga, enggak apa-apa. Sekarang kembali begini. Presiden kita, orang yang dipilih Tuhan, dia dipercaya Tuhan menjalankan amanah. Yang memberikan amanah datang ke rumah saya. Yesus datang setiap hari, bahkan dia tinggal di rumah saya. Segala kebutuhan saya dia tahu. Pergumulan saya dia tahu. Telinganya selalu terbuka, matanya nggak pernah nutup. Dan bila mana saya datang mendekat kepadanya, yang pertama saya rasakan adalah damai sejahtera. Dan tidak ada peralatan metal detektor yang dicabut ketika Tuhan meninggalkan ruangan saya dan pindah ke rumah Pak Billy Sindoro. Nggak ada. Ngerti maksudnya? Istimewa sekali. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh orang-orang yang mau memulai usaha, sedang menjalankan usaha, membidik target yang lebih besar, tahu kebenaran saat ini tentang membangun sebuah usaha adalah mengundang Yesus datang. Izinkan dia duduk dan mengajar. Jangan cuma Tuhan Yesus, datanglah, berkatilah, tapi Anda nggak baca firman. Anda nggak tahu petunjuknya, Anda harus kemana, melakukan hal apa, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Anda hanya mengundang dia doang. Dan Tuhan duduk di sana, biar saya pegang kemudi. Nggak bisa, sobat maksudnya. Duduk mengajar firman Tuhan. Ayat yang keempat. Saya punya pengalaman pribadi tentang ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jaramu untuk menangkap ikan. After Jesus finished his teachings, he started to bless his disciples. Banyak orang terburu-buru, inginnya langsung diberkati tanpa terima pengajaran. Dan itu banyak terjadi pada jemaat kita. Dimanapun berada, di gereja tempat kami beribadah, di tempat Anda, seolah-olah ini adalah promosi gratis. Semua hamba Tuhan disebarkan ke lapangan, mereka bilang, datanglah ke gereja kami dan rasakanlah mujizatnya. Terimalah mujizatnya. Padahal masuk gereja adalah terima mujizat pakai tanda bintang di situ. Syarat ketentuan berlaku. Di bawahnya ada tulisan, terima dulu pengajarannya. Sobat. Karena ketika Anda menerima pengajarannya, apa yang Tuhan akan berikan untuk memberkati Anda akan terlindungi dengan sendirinya sesuai karakter Anda.
Penting sekali untuk melakukan ini sebagai kerjasama antara kita dan Allah, pencipta dengan yang dicipta. Kalau Tuhan tuh gak ngediktein orang, dan Tuhan bukan yang ngontrol dari sana terus kemudian pakai alat kecil gitu, coki belakang ke kanan seperti di Waze atau Google Map. Gak, kita punya kehendak bebas, saudara. Makanya jangan buru-buru ingin diberkati. Ambil waktu untuk diajar dulu sama Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Dari kisahnya Simon Petrus dan kawan-kawan, Tuhan mulai memberkati mereka setelah Tuhan Yesus selesai mengajar. Oh, Anda ragu hal itu? Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Don't let the blessing of God become curses because your heart is not right. Berapa kali kita dengar di gereja ya, hamba Tuhan pasti bilang begini. Awalnya berkat, tapi kemudian jadi kutuk. Dulu Anda susah-susah bergumul cari jodoh, Anda datang ke gereja. 3 kali sesi ibadah di Christ Cathedral, Anda duduk paling depan. Oh, itu gimana ya? Maaf. Anda hadir bisa, tapi begitu Tuhan jawab doa Anda, pelan-pelan dari 3 sesi Anda berkurang ke 2 sesi. 2 sesi jadi 1 sesi. 1 sesi sebulan sekali. Lama-lama Tuhan, rasanya ini sudah waktunya saya beribadah di rumah sendiri. Rumahku adalah mesbah untuk Engkau. Anda mengambil konklusi sendiri tentang hidup Anda, tentang bagaimana Tuhan ingin memimpin Anda. No way Jose, nggak bisa. Saya mengambil ayat ini dan belajar dari ayat setelahnya, ayat yang ke-7. Anda harus lihat ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Woi, datang, tolongin gua, tolongin. Kalau dramatis sedikit ya. Yang mengambil gambarnya direkturnya Peter Jackson. Woi, tolong. Temannya lompat dari perahu sebelumnya, kemudian dia berenang menuju ke perahunya Simon Petrus. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada transfer ikan dari perahu A ke perahu B. Karena apa? Karena perahu A nggak bisa nampung ikan sebanyak itu. Maka kesimpulannya adalah share the blessings with others. Your blessings, if you don't share it will sink your boat. Nah, ini juga menarik. Ada orang-orang yang tinggal dalam kenyamanan, seolah mereka tidak tergoyahkan. Ayolah pelayanan sebentar lah, aduh panas, gue nggak biasa nunggu. Pelayanan nanti aja kalau sudah jadi usher di umur 70-an. Oh, ngomong-ngomong ini pengalaman saya dan itu sebenarnya mimpi saya waktu saya umur 20-an lah. Waktu diajak pelayanan waktu itu orang-orang bilang, coba ini waktunya melayani Tuhan. Dalam hati saya lebih suka melayani Tuhan ketika saya pensiun nanti. Ketika saya sudah mulai lowong waktunya, setelah semua energi habis buat industri, baru saya datang ke gereja dan bilang sama gembala, masih ada lowongan untuk melayani Tuhan. Tuhan bilang, enggak, melayanimu. Lu jangan ketawain gue dong. Ini kan pengalaman hidup. Ya, it's okay, you can laugh at me all times. Saya, Tuhan bilang gini, nggak bisa, layani saya dari sekarang. Aduh, beratnya. Ada orang-orang yang tidak mau meninggalkan kenyamanan. Padahal, ketika dia keluar sedikit saja dari kenyamanannya, dia akan melihat dunia yang sama sekali berbeda, yang belum pernah dia alami, dan sebenarnya itulah tujuan hidupnya. Siapa tahu kalau Anda menengok sedikit dari jendela rumah Anda itu, Anda melihat bahwa, oh, itu tuh berkat yang Tuhan sediakan buat saya. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, ini adalah reaksi yang benar ketika Tuhan memberkati dengan melimpah. Saudara, saya katakan apa yang Anda baca dan saya baca dalam firman Tuhan hari ini, kisahnya Simon Petrus ini dengan ikan yang segitu banyak itu tidak akan pernah terjadi jika dia hidup di zaman sekarang di Indonesia, di wilayah hukumnya Menteri Susi. Tuhan berkati Simon Petrus melimpah dengan ikan. Bukan 1-2 kilo, enggak.
tiba-tiba Simon mengambil reaksi yang benar, respon yang tepat, panggil teman-teman, bagi berkat. Bagi berkat Anda dengan orang lain. Anda bisa beri mereka makan, Anda bisa gantian traktir mereka makan siang, boleh gantian, atau beri waktu. Rasanya waktu saja cukup ya Tuhan, karena kalau uang kita belum cukup, oke, saya akan uji. Dan mari kita lihat, sekembalinya Anda ke rumah, Anda atur waktu, apakah Anda mau menyediakan telinga Anda untuk suatu waktu bagi beberapa orang? Itu juga berat. Tapi kalau Anda bisa melakukannya, Anda berikan hidup buat mereka. Let's try. Saya mencatat, the blessing of God can be dangerous if your heart is not ready. It could sink our boat. Oleh sebab itu, siapkan hati kita. Prepare your heart. Mahasiswa, ada yang kuliah di sini? Lambaikan tangan. Kuliah? Oke. Undang saya ke kampus. Ya nggak apa-apa, maksudnya datang kita untuk bagi ilmu ya. Saya suka bagi ilmu di sana. Mahasiswa, teman-teman harus mulai merencanakan dari sekarang tentang kesuksesan yang mungkin saja Anda terima dari Tuhan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi lebih penting daripada sekedar modul, hipotesa, atau apapun yang Anda siapkan dalam rancangan tersebut, sambil berdoa, baca firman tiap hari, lengkapi diri Anda dengan firman, karena itulah karakter yang Tuhan mau. Suatu saat ketika berkat itu dicurahkan, Tuhan gak akan sedih dari atas sana dan bilang, aduh, dulu aja gue gak terlalu pikirin kebutuhan dia cinta sama saya. Begitu saya kasih yang dia mau, dia pergi dari saya. Jangan bikin Tuhan sakit atau sedih. Siap, prepare your heart. Ladies and gentlemen, are you there? Okay. Are you okay with that? Kita keluar dari ayat yang tadi kita baca sama-sama. Saya muncul sebentar ke ayat ini. Saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 10 sampai dengan 11, saya minta Anda nanti baca di rumah saja. Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa tugas kita di dunia ini adalah memberkati orang lain. Bagaimana mau memberkati kalau kita bukan siapa-siapa? Bagaimana kita mau jadi berkat kalau hidup kita gak signifikan? Bukankah orang itu senang ditolong oleh orang yang kreatif? Bukankah orang senang ditolong ketika kita yang mau menolong tahu kapan waktu terbaik untuk menolong? Dan bukankah orang yang perlu ditolong itu pun lebih senang mendapatkan pertolongan kalau orang yang mau nolong nggak nolongnya buru-buru, terpaksa, apalagi ada maunya? Apa yang saya bagikan pada sore hari ini, saya percaya dia akan jadi berkat buat Anda untuk mempersiapkan diri Anda yang potensial. God will provide the seeds to the sower. We are His sowers. Yohanes 7:38, Anda tolong baca di rumah. Tuhan selalu siapkan kepada kita amunisi yang cukup sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tugas kita adalah menabur dan menabur. Lewat waktu, lewat karir, lewat pelayanan, kita menabur apa yang orang lain butuhkan. Dan Tuhan akan mengubah hati mereka. Yohanes 6 ayat 10, saya catat di sana, Anda juga bisa baca sendiri. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Anda ingat kisah ini, saudara? Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Multiplikasi itu nyata ternyata. Ternyata aset Anda yang, silakan hitung sendiri berapa aset Anda sekarang. Apa yang Anda miliki? Udah bayar? Mobil berapa? Tabungan? Tanah? Atau belum punya semua itu tapi Anda punya banyak waktu dan potensi, itu juga aset. Oke, sekarang pikirkan ini. Dulunya berapa? Awalnya segimana? Saya yakin teman-teman yang tadinya juga memimpin pujian di sini, bahkan para musisi kita di sini, memulai latihan mereka dengan satu not, 2 titik, hitam dan putih, do re mi fa sol, balik lagi ke do. Tapi dengan berlatih, Tuhan yang memberikan kita kekuatan itu dan kemampuan itu. Saat ini mereka memimpin pujian dan membawa jiwa datang sama Tuhan.
Semua ada prosesnya. Relax. Anda pernah dengar kata-kata ini juga, saudara? Give a man a fish, feed him for a day. Anda kasih dia ikan, Anda memberi dia makan untuk sehari. Teach him how to fish, feed him for a lifetime. Own the fish farm, feed the community. 3 tahapan. Anda kasih ikan, ya udah dia kenyang hanya untuk hari ini. Anda ajarin dia untuk bagaimana bisa memancing ikan, menangkap ikan. Oh, Anda bisa memberkati dia seumur hidupnya karena dia punya kemampuan. Mengembangkan kemampuan, empower people. Aduh, itu pelayanan yang paling top. Dan itulah kenapa gereja ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk memberdayakan orang-orang yang tadinya potensinya kecil. Mahasiswa ini kelihatannya orang-orang yang diem-diem aja gitu. Di kampus diem, di gereja diem. Disuruh angkat tangan, dia turun tangan. Tapi pelan-pelan diberikan pengajaran. Anda harus ikut seminar. Anda harus ikut setiap kegerakan yang dibuat gereja ini. Anda harus rajin mengikutinya. Jangan bilang jika Anda punya waktu, prioritaskan. Kenapa? Karena Tuhan sedang membekali Anda lewat cara-cara seperti itu. Doa saya, Anda punya peternakan ikan. Kenapa? Karena kalau Anda punya peternakan ikan, banyak orang kerja di sana, banyak orang akan hidup daripadanya, dan hidup Anda benar-benar jadi berkat buat mereka. Kita hampir selesai. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus, Pak, Bu, balik lagi ke kisahnya Simon Petrus ini yang lucu itu. Melihat hal itu pun ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, yang saya buat tulisan dalam huruf yang lebih besar, fontnya di sana adalah, when God blesses you, you should not be proud, instead be humble. Nah, aku sangat diberkati oleh sikap Simon Petrus yang ini. Selain yang pertama tadi waktu dia teriak-teriak panggil teman-temannya untuk sama-sama bantu pindahin ikan dari perahu dia supaya dia gak tenggelam. Supaya dia instead of dapat berkat, tenggelam karena kerakusannya sendiri. Anda mau semua, Anda taruh, Anda terima, Anda gak pernah memberi, Anda kekenyangan. Boom. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Nah sekarang sikapnya Simon Petrus adalah ketika Tuhan berkati dia dan Tuhan lakukan mujizat, Simon gak ngomong begini kan sama orang-orang. Lihat, ini semua karena aku mengundang Yesus. Lihat, karena aku beri Yesus kesempatan untuk bicara. Lihat kepintaranku. Lihat momentum yang aku buat sendiri. Kemarin malam gak ada apa-apa, tapi hari ini lihat, aku. Enggak. Simon bilang apa? Sambil tersungkur, dia bilang, Tuhan pergilah. Saya percaya dia ngomong ini sambil nangis. Saking gak percayanya bahwa Tuhan masih melirik dia. Tuhan pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Rendah hatilah ketika Tuhan berkati saudara. Bagaimana Tuhan berkati keluarga kami lewat perpuluhan saya yang pertama di tahun 1999. Penghasilan pertama saya di sebuah radio di Bandung adalah 1 bulan siaran, yaitu perpuluhan 6.000 rupiah. Artinya apa? Saya dapat gaji 60.000 1 bulan itu. Dengan hitungan gaji 1 jam on air dihitung 2.000 rupiah tahun 99. Tante saya yang sudah lebih dulu mengerti tentang firman Tuhan, dia bilang begini, Coki, kembaliin nama Tuhan 1/10-nya. Saya kaget. Padahal saya maksudnya cerita ke tante saya, Namburu, tahu Namburu kan? Bahasa Korea itu. Nah, aku bilang sama Namburu, Namburu ya kak, aku sudah punya ini kan, gaji pertama 60.000. Ku maksudkan supaya dia memujiku, supaya dia bilang gini, nah baguslah, meskipun papamu pengangguran, mamamu gak ada kerjaan, tapi kau bisa menghasilkan. Aku berharap dipuji. Tanteku cuma senyum, dia bilang gini, kembalikan 1/10-nya buat Tuhan. Aduh, ini apa lagi? Oh gitu ya, Namburu ya, harus begitu. Oh harus, karena 6.000-nya itu bukan punya kamu, punya Tuhan. Oke. Lalu saya mau ngambil catatan, Namburu bilang, lebih keren lagi kalau kamu kembalikan semuanya buat Tuhan. Buat apa? Kasih buah sulung. Buah sulung itu apa? 1/10 aja sudah gak enak. Dulu ya, ampuni saya, tapi saya lebih jujur kepada jemaat. Kasih buah sulung, penghasilan pertama. Mahasiswa, halo mahasiswa, halo. Kenapa? Mahasiswa, nanti you punya gaji pertama, itu kasih semua dulu sama Tuhan. Minta hikmah, Tuhan, aku mau beri yang terbaik, kau tahu.
dan kau tahu kebutuhanku. Balikin semuanya. Tahun 99 itu sudah lama jauh. Ada di belakang itu. Sudah tidak kita lihat lagi masa-masa kerusuhan di kota Bandung juga terjadi. Saya besar di Bandung. Tahun 99 saya kuliah, saudara, hanya 2 tahun. Putus kuliah. DO, saudara. Karena gak ada uang. Masuk kampusnya itu untung-untungan kali ya. Tapi saya belajar setia dalam perpuluhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Kalau kita bisa memberdayakan komunitas, bisa ngangkat hidup orang, bisa berbagi dalam kebenaran, itu kan berarti penyertaannya nyata. Makanya, ayo kembalikan. Jadi humble, jadilah rendah hati daripada bangga tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam dirinya. Kalaupun Anda mau berbangga, jangan lupa bawa nama Tuhan. Karena memang Dia yang mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Ayat 11, sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kalau kita baca ayat ini saja, radikal. Seolah-olah Tuhan bilang begini, lupakan semua gelar S3-mu, lupakan semua karir yang bagus yang telah kau bangun dari bawah, pergi dan mari ikut aku. Seolah-olah kita ditempatkan dalam situasi Yesus ketemu dengan Matius sang pemungut cukai. Lalu ketika Yesus lewat di depan mejanya, terus Yesus bilang, yuk ikut saya. Matius tinggalkan pekerjaannya. Ngomong-ngomong Matius gak sempat loh kirim surat resign sama bosnya. Enggak. Dia gak sempat bilang, bos punya aku ada pergumulan, Tuhan Yesus ngajak saya. Enggak, langsung pergi. Ayat ini seolah-olah bilang sama kita, lupakan itu, ikut saya. Jangan harafiah juga Bapak Ibu. Yang ditanya sama Tuhan adalah, siapkah engkau melayani aku? Let God take control of your whole life, family, business and everything. Forsake all but Jesus. Accept Him for one more time. Hati tidak boleh melekat sama dunia. Hati gak boleh melekat sama barang, gak boleh melekat sama manusia. Karena begitu dolar 14.000, semua bergoncang. Yang tidak bergoncang adalah, boleh jawab pertanyaan saya? Ketika dolar 14.000 rupiah, dunia bergoncang. Yang tak bergoncang adalah, lihat, begitu rohani jawaban yang paling tepat. Hanya anak Tuhan yang tidak bergoncang. Benar, tapi salah. Yang tak bergoncang adalah yang gak punya dolar. Ribet gitu Ibu ya. Kayaknya jawabannya harus spektakuler, padahal enggak. Tuhan ngajarin saya benar, saudara, saya bersyukur sekali bahwa saya bisa berbagi hal ini. Tapi ada satu yang nyangkut tadi pagi. Tuhan bicara Ulangan 8 ayat 18. Wah, ini dia. Yuk kita baca sama-sama, yuk kita bikin kor lagi. Bapak suara 1, suara 2, suara sumbang. 3, 2, 1. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Ini seperti pamungkas punchline buat saya. Seolah-olah Tuhan bilang begini, Coki, saya berkati kamu itu adalah janjiku yang telah kuikrarkan jauh sebelum kau direncanakan untuk dibuat. Jauh sebelum papa mamamu merencanakan pernikahannya. Tapi saya mengenal orang tua mereka. Saya mengenal siapa nenek moyang mereka. Dan aku berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa segala keturunannya akan memperoleh tempat di bumi. Siapa yang mengaku anak Tuhan di sini, tolong angkat tangan. Semangat tinggi angkat tangannya boleh. Maka Anda pun berhak mendapatkan berkat yang sudah Tuhan siapkan buat Anda. Kan begitu. That's a simple thing. Dan tidak akan pernah didapatkan lewat tepuk tangan. Percayalah, Anda harus berlari menuju tujuan Tuhan. Saya punya gambaran yang sederhana. Tuhan siapkan berkatnya di sini. Oh enggak, gak usah dibangkat. Sini aja deh. Ini berkat ya. Nah, gitu. Tuhan janji itu sama saya dari sini, saudara. Cok, saya udah siapin kamu berkat di sana. Kalau kamu pergi ke sana,
Bukan hanya komunitas yang hidup, bukan hanya keluarga kamu yang bertahan, berkembang, adik-adikmu sekolah yang butuh pertolongan akan diberkati lewat danamu. Bukan hanya promosi karir dan dikenal orang, bukan hanya pelayanan yang lebih besar yang Tuhan berikan. Semua ada di sana, Cok. Berjalanlah ke sana. Saudara harus punya mata iman, mata rohani yang percaya kepada Tuhan. Dia siapkan yang besar yang Anda nggak tahu itu apa. Tapi yang harus kita lakukan adalah berjalan ke sini. Karena begitu Anda tiba di sini, saya baru ingat, 16 tahun lalu sudah lewat. Masa-masa kami kesulitan membayar kontrakan rumah telah di belakang. Tuhan beri rumah, beri tempat tinggal. Tuhan beri yang kita butuhkan ada di sini. So we have to walk, kita harus jalan ke sini. Karena Tuhan bilang apa? Berkat yang ada di sana, meskipun saya bisa lempar ke kamu, mendekat ke kamu, saya tidak akan lakukan. Karena itu tidak pernah mendidik anak-anakku. Seperti ketika saya habis selesai sakit liver di tahun 2006, perut membuncit, mata celong, berat 62 kg, drop dari 72, rekening nol. Saya doa mujizat kepada Tuhan, minta mujizat. Tahu nggak yang dalam benak saya apa, saudara? Hal yang gampang. Mujizat itu yang simpel aja Tuhan. Pengennya yang nggak mesti ngeluarin tenaga lebih. Contoh, saya di depan TV lagi doa, Tuhan turunin uang sekarang dari atas. Terus Tuhan bilang dengan suara yang audible, Coki, investasi di properti, beli rumah itu, berjalan ke sana, investasi 20%. Pengennya saya gitu, itu dalam benak saya. Tapi ketika saya sungguh-sungguh berdoa, saya dapat ayat firman Tuhan. Yeremia 29 ayat 11 menyatakan, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Jadi kalaupun saya sakit waktu itu, sakitnya sementara. Tuhan siapkan kesembuhan, memberikan hari depan penuh harapan. Artinya apa? Cita-citamu masih ada, harapanmu sungguh masih ada. Berlarilah ke sana. 1 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang Allah sediakan bagi yang mengasihi mereka. Bu, baca di belakangnya. Ibu jangan berhenti di yang tadi loh. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah timbul dalam pikiran manusia, itu yang Allah sediakan. Ah, udah, pengennya sampai sini doang. Bagi yang mengasihi Allah, itu nggak dibaca. Padahal syarat diberkati harus dekat sama sumber. Ya. Saudaraku, ayat ini adalah bungkusnya. Tuhan adalah Tuhan yang ingat janji-janjinya. Dan Anda nggak punya ide tentang apa yang telah Tuhan janjikan kepada leluhur Anda. Siapapun yang di dalam Tuhan, dia berhak mengambil bagian dalam kerajaannya. Udah, itu aja. Anda berharap lebih? Anda bisa kasih lebih daripada yang Anda harapkan. Tapi menurut saya firman Tuhan itu memang konsisten mengajar. Siapapun pembicaranya, Anda hanya harus bertahan saja mendengarkan dia berbicara. Anda nggak boleh pilih-pilih pengkhotbah, Anda nggak boleh pilih-pilih gereja. Anda harus duduk dan mendengarkan saja. Sebab waktu Simon Petrus mengundang Yesus pun, Yesus nggak pilih-pilih perahu, undang dia datang. Mari kita berdoa. Tuhan, aku bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kami berbagi pengalaman, cerita, dan firman yang melandasi semua perjalanan hidup kami. Dari semua pasang surut yang ada, Engkau selalu ada di gunung ataupun di lembah. Makasih untuk kesetiaan-Mu. Kami mau bawa komitmen hadapan Tuhan sore hari ini.
Kami nggak malu mengakui bahwa kami datang bawa masalah. Kami nggak malu-malu untuk menawarkan beban kami sama Tuhan. Sebab kami percaya Engkau bersedia memikulnya. Engkau telah beri hidupmu yang terbaik yang bisa Engkau beri bagi kami. Kami bawa ujian ini untuk Engkau. Into your hand. Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, we pray. Hasil yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dan saya undang Brother Coki Sitohang untuk maju ke depan memberkati jemaat. Shalom saudara. Apa kabar? Mas Osu, kedengarannya nggak luar biasa tuh. Shalom. Apa kabar? Lumayan naik semangatnya sedikit. Shalom. Masih bergumul? Apa kabar? Tuhan baik saudara. Hari ini adalah hari istimewa buat saya dan buat Anda semua, karena bagi jemaat GBI Basilia Christ Cathedral 2015 adalah tahun Filipi 2 ayat 15, betul ya? A new mind, new me. Lalu tahun ini, oh ya saya belum salam sama Anda. Merdeka. Bulan ini adalah bulan kemerdekaan. 70 tahun Indonesia lepas dari penjajahan. Saya punya banyak dokumentasi tentang perjuangan di masa lalu. Insinyur Soekarno berkata bahwa zaman saya lebih mudah daripada zaman Anda, karena dulu perjuangan kami melawan penjajah. Beliau bilang, hari ini perjuangan kita melawan saudara sendiri. Coba tempatkan Anda di perjuangan 70 tahun yang lalu. Seandainya Anda ada di sana dengan bambu runcing, apa yang mau Anda lakukan dengan senjata itu? Tidak ada gedung untuk memuji Tuhan, tidak ada multimedia, lagu-lagunya masih lagu-lagu lama, belum ada Hillsong, dan tidak ada yang membawakan acara. Pria single, tunjukkan dirimu. Baik. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu bersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kita bikin kori, sama-sama puji Tuhan. Hanya Kau, hanya Kau yang menjadi tempat jawab. Yang lebih suka berdoa, berdoalah. Hanya Kau tempatku berharap, biar firman-Nya nyampe di hati. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab
dicuri sama iblis. Biar fokus pikiran kami hanya sama firman. Memberita firman biar sembunyi di balik salibmu. Tuhan, jangan sampai kami diribetin dengan hal-hal teknis. Jangan sampai kami dipusingkan dengan waktu atau bahkan segala teknologi yang ada di samping kami. Biar kami fokus dengerin apa yang mau Tuhan sampaikan. I love my freedom in the name of Jesus. Amen. Bapak Ibu, beberapa waktu belakangan ini Tuhan lagi melatih saya tentang kesabaran, saudara. Banyak orang menyangka saya orang sabar. Kelihatannya begitu, bukan? Enggak ya? Kadang-kadang kita sabar hanya demi opini yang baik, supaya orang taruh apresiasi lebih sama diri kita, biar mereka mengundang kita lagi, biar kita dianggap, diterima di lingkungan. Kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan mempermak muka kepribadian. Meskipun saya percaya dari sebuah kebiasaan akan menjadi habit, kemudian dari habit menjadi karakter, tetapi manusia punya 1001 cara dan akal untuk bisa memanipulasi dirinya dan akhirnya memanipulasi orang lain. Tujuannya itu tadi, bikin kita nyaman. Tuhan ajarin saya beberapa hari ini untuk sabar. Begitu saya minta sabar, Tuhan, saya mohon kesabaran hari ini Kau berikan. Saya langsung teringat dengan sebuah line, kalimat di film Evan Almighty. Nonton nggak film itu? Ada percakapan Morgan Freeman dengan istrinya Eva di situ. Dia bilang gini, ketika manusia berdoa untuk kesabaran, apakah Tuhan memberinya langsung hati yang sabar, atau Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk menjadi sabar? Wah, kalimat itu membangunkan saya. Lebih, setiap hari itu bicara tentang kesempatan sebenarnya. Jadi bukan soal Tuhan cabut segala akar pahit dalam hati saya. Saya merdeka Tuhan, aku akan berhenti melakukan hal yang buruk itu. Lalu kemudian otomatis besok berhenti gitu. Enggak. Pasti godaannya ada, cobaannya muncul. Lalu Tuhan beri kesempatan pada kita. Kamu mau pilih yang benar atau tetap sama seperti kemarin? Jadi tantangan saya hari-hari ini tentang kesabaran. Bukan cuma soal jalanan Jakarta aja yang makin ruwet, saudara. Lebih daripada itu, usaha dan lain sebagainya. Lalu bersyukur sekali, Christ Cathedral menjadwalkan saya untuk hadir di sini. Waktu saya lihat tema tahunannya, wah, new mind, new me, pikiran baru, saya yang baru. Kemudian tahun ini, bulan ini, I love my freedom. Saya cinta kemerdekaan saya. Oh, kemerdekaan yang paling hakiki itu memang hanya ada dalam Kristus. Karena Dia telah memerdekakan kita dari dosa, bukan penjajahan. Tapi dosa juga kadang menjajah saya. Jadi semua orang yang ada dalam Kristus, dia adalah produknya Kristus. Bagi orang yang dulu nggak kenal siapa Kristus, seperti beberapa orang yang saya kenal, yang dulunya nggak kenal Yesus, hari ini ketika mereka menjadi bagian dari anak Tuhan, kerajaan Allah, mereka disebut anak-anak Allah. Terserah deh sejarah Anda dulu kayak gimana. Entah dulu Anda datang dari tempat ibadah sebelah, Anda terbang ke sini, Anda punya lapangan terbang di sini, apapun. Anda jalan kaki kemari dengar firman terus Anda bilang, aduh Tuhan, inilah damai yang nggak pernah aku dapat. Bedakan kegagalan ekonomi dengan kegagalan karakter. Karena kegagalan ekonomi itu selalu bisa kembali. We can always bounce back when the economy is getting better. Ketika usaha kita mentok, lalu kemudian kita bertekun kembali, dapat investor, kita akan kembali ke relnya. Tapi kegagalan karakter, dampaknya jauh lebih berisiko. Percaya, Tuhan lebih tertarik dengan karakter Anda daripada sekedar apa yang Anda jalankan saat ini. Saya mau kita melihat ayat yang ketiga. Tolong dibantu di ayat yang ketiga. Saya belum biasa pakai alat ini. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar banyak orang di atas perahu. Saudara, jika Anda mau Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam perahu Anda, bisnis, usaha, studi, namakan saja sesuai kebutuhan Anda harus mengizinkan dia duduk dan mengajar firman Tuhan. Jangan kita yang dikte Tuhan, tapi Tuhan yang harus datang. Tapi kita undang. Lain loh rasanya diundang. Karena Tuhan Yesus gak kelihatan, mungkin Anda lebih sulit untuk membayangkan bagaimana dahsyatnya ketika Anda mengundang dia masuk. Saya kasih contoh. Halo anak saya, Abigail, ulang tahun yang kelima. Lalu saya mengundang Presiden Joko Widodo. Saya tembusin ke sekretaris militer kasih checklist. Dia bilang, Mas Coki, Presiden akan hadir. Coba bayangkan itu. Presiden RI akan hadir di ulang tahun anak saya yang kelima tahun. Isn't it awesome? Biasa aja.
Guys, come on, itu keren loh. Nanti pas pampres pasang metal detector, pas semua orang akan diperiksa, lalu orang akan bilang, "Wah, ada siapa nih? Ada siapa? Pasti orang penting." Meskipun presiden hanya datang dan mampir sebentar, dia pulang, kita pasti, presiden yang begitu peduli, 260 juta rakyat, dan dia memilih hadir di tempat saya. Sudah mulai terbuka pikiran Anda? Enggak juga, enggak apa-apa. Sekarang kembali begini. Presiden kita, orang yang dipilih Tuhan, dia dipercaya Tuhan menjalankan amanah. Yang memberikan amanah datang ke rumah saya. Yesus datang setiap hari, bahkan dia tinggal di rumah saya. Segala kebutuhan saya dia tahu. Pergumulan saya dia tahu. Telinganya selalu terbuka, matanya nggak pernah nutup. Dan bila mana saya datang mendekat kepadanya, yang pertama saya rasakan adalah damai sejahtera. Dan tidak ada peralatan metal detektor yang dicabut ketika Tuhan meninggalkan ruangan saya dan pindah ke rumah Pak Billy Sindoro. Nggak ada. Ngerti maksudnya? Istimewa sekali. Jadi yang pertama harus dilakukan oleh orang-orang yang mau memulai usaha, sedang menjalankan usaha, membidik target yang lebih besar, tahu kebenaran saat ini tentang membangun sebuah usaha, adalah mengundang Yesus datang. Izinkan dia duduk dan mengajak. Jangan cuma Tuhan Yesus, datanglah, berkatilah, tapi Anda nggak baca firman. Anda nggak tahu petunjuknya Anda harus kemana, melakukan hal apa, apakah itu diperbolehkan atau tidak. Anda hanya mengundang dia doang, dan Tuhan duduk di sana, biar saya pegang kemudi. Nggak bisa, sobat maksudnya. Duduk mengajar firman Tuhan. Ayat yang keempat. Saya punya pengalaman pribadi tentang ini. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jaramu untuk menangkap ikan. After Jesus finished his teachings, he started to bless his disciples. Banyak orang terburu-buru, inginnya langsung diberkati tanpa terima pengajaran. Dan itu banyak terjadi pada jemaat kita. Dimanapun berada, di gereja tempat kami beribadah, di tempat Anda, seolah-olah ini adalah promosi gratis. Semua hamba Tuhan disebarkan ke lapangan, mereka bilang, datanglah ke gereja kami dan rasakanlah mujizatnya. Terimalah mujizatnya. Padahal masuk gereja adalah terima mujizat pakai tanda bintang di situ. Syarat ketentuan berlaku. Di bawahnya ada tulisan, terima dulu pengajarannya. Sobat. Karena ketika Anda menerima pengajarannya, apa yang Tuhan akan berikan untuk memberkati Anda akan terlindungi dengan sendirinya sesuai karakter Anda. Penting sekali untuk melakukan ini sebagai kerjasama antara kita dan Allah, pencipta dengan yang dicipta. Halo, Tuhan tuh gak ngediktein orang. Dan Tuhan bukan yang ngontrol dari sana, terus kemudian pakai alat kecil gitu, coki belakang ke kanan, seperti di Waze atau Google Map. Gak, kita punya kehendak bebas, saudara. Makanya jangan buru-buru ingin diberkati. Ambil waktu untuk diajar dulu sama Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Dari kisahnya Simon Petrus dan kawan-kawan, Tuhan mulai memberkati mereka setelah Tuhan Yesus selesai mengajar. Oh, Anda ragu hal itu? Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Ayat 6. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jalan mereka mulai koyak. Don't let the blessing of God become curses because your heart is not right. Berapa kali kita dengar di gereja ya, hamba Tuhan pasti bilang begini. Awalnya berkat, tapi kemudian jadi kutuk. Dulu Anda susah-susah bergumul cari jodoh, Anda datang ke gereja. 3 kali sesi ibadah di Christ Cathedral, Anda duduk paling depan. Oh, itu gembala ya, maaf. Anda hadir bisa, tapi begitu Tuhan jawab doa Anda, pelan-pelan dari 3 sesi Anda berkurang ke 2 sesi. 2 sesi jadi 1 sesi. 1 sesi sebulan sekali. Lama-lama Tuhan, rasanya ini sudah waktunya saya beribadah di rumah sendiri. Rumahku adalah mesbah untuk Engkau. Anda mengambil konklusi sendiri tentang hidup Anda, tentang bagaimana Tuhan ingin memimpin Anda. No way Jose, nggak bisa. Saya mengambil ayat ini dan belajar
dari ayat setelahnya, ayat yang ke-7. Anda harus lihat ini. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Datang, tolongin gua, tolongin. Kamu dramatis sedikit ya. Yang ngambil gambarnya direkturnya Peter Jackson. Tolong. Temannya lompat dari perahu sebelumnya, kemudian dia berenang menuju ke perahunya Simon Petrus. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ada transfer ikan dari perahu A ke perahu B. Karena apa? Karena perahu A nggak bisa nampung ikan sebanyak itu. Maka kesimpulannya adalah share the blessings with others. Your blessings, if you don't share it will sink your boat. Nah, ini juga menarik. Ada orang-orang yang tinggal dalam kenyamanan, seolah mereka tidak tergoyahkan. Ayolah pelayanan sebentar lah, aduh panas, kecil. Mahasiswa ini kelihatannya orang-orang yang diem-diem aja gitu. Di kampus diem, di gereja diem, disuruh angkat tangan dia turun tangan. Tapi pelan-pelan diberikan pengajaran. Anda harus ikut seminar, Anda harus ikut setiap kegerakan yang dibuat gereja ini. Anda harus rajin mengikutinya. Jangan bilang jika Anda punya waktu, prioritaskan. Kenapa? Karena Tuhan sedang membekali Anda lewat cara-cara seperti itu. Doa saya, Anda punya peternakan ikan. Kenapa? Karena kalau Anda punya peternakan ikan, banyak orang kerja di sana, banyak orang akan hidup daripadanya, dan hidup Anda benar-benar jadi berkat buat mereka. Kita hampir selesai. Ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus, Pak Bu, balik lagi ke kisahnya Simon Petrus ini yang lucu itu. Melihat hal itu pun ia tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa. Ayat 9, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyak ikan yang mereka tangkap. Saudara, yang saya buat tulisan dalam huruf yang lebih besar, fontnya di sana adalah, when God blesses you, you should not be proud, instead be humble. Nah, aku sangat diberkati oleh sikap Simon Petrus yang ini. Selain yang pertama tadi waktu dia teriak-teriak panggil teman-temannya untuk sama-sama bantu pindahin ikan dari perahu dia, supaya dia nggak tenggelam. Supaya dia instead of dapat berkat, tenggelam karena kerakusannya sendiri. Anda mau semua Anda taruh, Anda terima, Anda gak pernah memberi, Anda kekenyangan. Boom. Segala sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Nah sekarang sikapnya Simon Petrus adalah ketika Tuhan berkati dia dan Tuhan lakukan mujizat, Simon gak ngomong begini kan sama orang-orang. Lihat. Ini semua karena aku mengundang Yesus. Lihat, karena aku beri Yesus kesempatan untuk bicara. Lihat kepintaranku. Lihat momentum yang aku buat sendiri. Kemarin malam gak ada apa-apa, tapi hari ini lihat. Aku. Enggak. Simon bilang apa? Sambil tersungkur, dia bilang, Tuhan pergilah. Saya percaya dia ngomong ini sambil nangis. Saking gak percayanya bahwa Tuhan masih melirik dia. Tuhan pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Rendah hatilah ketika Tuhan berkati saudara. Bagaimana Tuhan berkati keluarga kami lewat perpuluhan saya yang pertama di tahun 1999. Penghasilan pertama saya di sebuah radio di Bandung adalah 1 bulan siaran, yaitu perpuluhan 6.000 rupiah. Artinya apa? Saya dapat gaji 60.000 1 bulan itu. Dengan hitungan gaji 1 jam on air dihitung 2.000 rupiah tahun 99. Tante saya yang sudah lebih dulu mengerti tentang firman Tuhan, dia bilang begini, Coki, kembaliin nama Tuhan 1/10-nya. Saya kaget. Padahal saya maksudnya cerita ke tante saya, Namburu, tahu Namburu kan bahasa Korea itu. Nah, aku bilang sama Namburu, Namburu ya kak, aku sepupunya ini kan, gaji pertama 60.000. Ku maksudkan supaya dia memujiku, supaya dia bilang gini, nah baguslah. Meskipun papamu pengangguran, mamamu gak ada kerjaan, tapi kau bisa menghasilkan. Aku berharap dipuji. Tanteku cuma senyum. Dia bilang gini, kembalikan 1/10-nya buat Tuhan. Aduh, ini apa lagi? Oh gitu ya, Namburu ya, harus begitu. Oh harus, karena 6.000-nya itu bukan punya kamu, punya Tuhan. Oke. Baru saya mau ngambil catatan, Namburu bilang, lebih keren lagi kalau kamu kembalikan semuanya buat Tuhan. Buat apa? Kasih buah sulung. Buah sulung itu apa? 1/10 aja sudah gak enak. Dulu ya, ampuni saya, tapi saya hanya jujur kepada jemaat.
kasih bos lu penghasilan pertama. Mahasiswa, halo mahasiswa, halo, halo, halo mana? Kenapa? Mahasiswa, nanti lu punya gaji pertama itu kasih semua dulu sama Tuhan. Minta hikmah, Tuhan, aku mau beri yang terbaik, Engkau tahu, dan Kau tahu kebutuhanku. Balikin semuanya. Tahun 99 itu sudah lama jauh. Ada di belakang itu. Sudah tidak kita lihat lagi masa-masa kerusuhan di kota Bandung juga terjadi. Saya besar di Bandung. Tahun 99 saya kuliah, saudara, hanya 2 tahun. Putus kuliah. DO, saudara. Karena gak ada uang. Masuk kampusnya itu udah untung-untungan kali ya. Tapi saya belajar setia dalam perpuluhan sampai hari ini. Puji Tuhan. Kalau kita bisa memberdayakan komunitas, bisa ngangkat hidup orang, bisa berbagi dalam kebenaran, itu kan berarti penyertaannya nyata. Makanya, ayo kembalikan, jadi humble, jadilah rendah hati daripada bangga tentang apa yang Tuhan telah kerjakan dalam dirinya. Kalaupun Anda mau berbangga, jangan lupa bawa nama Tuhan, karena memang Dia yang mengerjakan segala sesuatunya untuk kita. Ayat 11, sesudah mereka menghelap perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Kalau kita baca ayat ini saja, radikal. Seolah-olah Tuhan bilang begini, lupakan semua gelar S3-mu, lupakan semua karir yang bagus yang telah kau bangun dari bawah, pergi dan mari ikut aku. Seolah-olah kita ditempatkan dalam situasi Yesus ketemu dengan Matius sang pemungut cukai. Lalu ketika Yesus lewat di depan mejanya, terus Yesus bilang, yuk ikut saya. Matius tinggalkan pekerjaannya. Ngomong-ngomong Matius gak sempat loh kirim surat resign sama bosnya. Enggak. Dia gak sempat bilang, bos punya aku ada pergumulan, Tuhan Yesus ngajak saya. Enggak, langsung pergi. Ayat ini seolah-olah bilang sama kita, lupakan itu, ikut saya. Jangan harafiah juga Bapak Ibu. Yang ditanya sama Tuhan adalah, siapkah engkau melayani aku? Let God take control of your whole life, family, business and everything. Forsake all but Jesus. Accept Him for one more time. Hati tidak boleh melekat sama dunia. Hati gak boleh melekat sama barang, gak boleh melekat sama manusia. Karena begitu dolar 14.000, semua bergoncang. Yang tidak bergoncang adalah, boleh jawab pertanyaan? Ketika dolar 14.000 rupiah, dunia bergoncang. Yang tak bergoncang adalah, lihat, begitu rohani jawaban yang paling tepat. Hanya anak Tuhan yang tidak bergoncang. Benar, tapi salah. Yang tak bergoncang adalah yang gak punya dolar. Ribet gitu ya Bu ya. Kayaknya jawabannya harus spektakuler, padahal enggak. Tuhan ngajarin saya benar, saudara, saya bersyukur sekali bahwa saya bisa berbagi hal ini. Tapi ada satu yang nyangkut tadi pagi. Tuhan bicara Ulangan 8 ayat 18. Wah, ini dia. Yuk kita baca sama-sama, yuk kita bikin kor lagi. Bapak suara 1, suara 2, suara sumbang. 3, 2, 1. Tetapi tempat lain, masukkan aku dalam kerajaan surga. Terima Yesus. Anda menjadi anak Allah sekarang. Terserah masa lalu Anda apa, nggak penting. Yang pertama kesabaran. Yang kedua saya diajar Tuhan untuk bilang bahwa saudara-saudara, produktiflah. Jadi orang-orang yang excellent, orang-orang yang hidupnya tidak biasa-biasa saja, enggak sederhana, tapi selalu berbuat hebat, selalu membanggakan, memuliakan, tetapi sikapnya boleh sederhana. Wah, kemudian bergumullah saya dengan firman Tuhan, lalu dapatkan ayat Filipi 2 ayat 15, temanya Anda, terima kasih untuk gereja ini. Dan kemudian saya dibagikan firman Tuhan dari Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Saya menamakan judul khotbah pada hari ini, sharing yang singkat 35 menit, adalah How to Have Jesus in Our Business. Saya adalah seorang pengusaha di bidang showbiz atau entertainment, kulineri, dan pendidikan.
Juga puji Tuhan, belakangan ini diizinkan Tuhan untuk membuka sebuah pusat kebugaran yang berbeda daripada pusat kebugaran lain. Dari situ kami ingin mengedukasi masyarakat Indonesia bahwa gaya hidup sehat akan memungkinkan Anda melakukan hal-hal yang luar biasa, baik dalam kehidupan berkeluarga, RT RW, kelurahan, sektoral maupun nasional. Tapi semuanya bermodalkan satu, kesehatan. Kalau mengandalkan Tuhan itu sudah pasti harus nomor satu, tapi Anda harus sehat. Nah saudara, saya belajar dari segala usaha yang telah kami rintis dari 9 tahun yang lalu, bahwa kunci dari keberhasilan usaha kita bukan hanya ketekunan, bukan hanya konsistensi, bukan hanya hati yang mau melayani, atau segala sesuatu yang berhubungan dengan metode the servanthood leadership. Orang yang mau disebut paling besar di antara yang lain harus dialah yang paling melayani. Gak cukup hanya itu. Sadarkah saudara, banyak orang di luar sana yang lebih berhasil daripada orang yang percaya Yesus? They don't have Jesus, but they are very successful. Kita tinggalkan mereka di sana, mereka bagian dari penjangkauan kita. Mereka adalah bagian dari orang-orang yang harusnya melihat ada Yesus dalam kita. Sekarang saya mau ngomong tentang bagaimana caranya membuat perahu Anda penuh dengan ikan. Bagaimana talenta Anda ini cuma satu. Kemudian Anda nggak ngomong, saya hanya punya 1 talenta. Tapi Anda bilang, saya punya 1 talenta. Kata hanyanya dibuang. Karena itu hanya mendiskon kata-kata, nggak penting. Bersyukur dengan talenta yang Tuhan kasih. Kita akan buka Lukas 5 ayat 1-11. Saya akan bacakan singkat. Anda ikut baca. Bisa baca? Terima kasih. Ini bumi. Baik. Nah, Anda tahu cerita ini? Pastilah, udah berapa kali diceritain ya. Saya juga. Tapi hebatnya firman Tuhan begini loh. Setiap kali kita mendiskusikan firman Tuhan, kita dapat perspektif baru. Ih, keren banget ya firman Tuhan itu. Bener-bener my favorite book anyway. Lukas 5 ayat 1. Di depan nggak ada ya? Saya sudah ke belakang. Saya minta maaf harus ke belakang Anda. Ganti-gantian ya. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Kok bisa? 1, 2, 3. Dia melihat 2 perahu sudah ya, udah dibaca. Kita ketiga sekarang. Sering. Saya yang salah ya. Saya dikasih ini bukan yang saya gunakan ya. Maafkan. Coba klik. Boah. 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat 5. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersyukur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah. Ini belum selesai, balik lagi. Belum selesai. Ayat 8. Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. 9. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. 10. Demikian juga Yakobus dari Yohanes, anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan berjalan manusia. Sebelah sama-sama. Dan sesudah mereka menghela perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Katakan amin. Saudara harus baca dengan lantang. Lain sekali loh baca dalam hati dengan ngomong itu lain banget. Kami ngajarin komunikasi sama orang-orang. Kalau Anda mau melakukan hal yang benar setiap hari, maka Anda menjadi orang yang benar. Itu aja. Itu konsep dan itu pemikiran yang sederhana. Nah saudara, bagaimana caranya supaya usaha Anda atau apapun yang sedang Anda kerjakan saat ini, pelayanan Anda itu efektif buat orang lain? Karena begini, Tuhan bilang, kalau sesuatu memuliakanku, maka itu pasti berguna buat orang lain.
Tuhan bilang, kalau sesuatu berkenan padaku, aku akan berkati kamu balik. Jangan dibalik, saudara. Menyenangkan manusia dulu, lalu begitu koreksi ke atas, Tuhan bilang, enggak. Ini bukan yang saya mau. Anda paham maksudnya? Target Anda harus tinggi. Orang bilang, aim the moon. So if you miss, you will hit the stars. Cita-cita tuh gantungkan setinggi langit. Begitu orang tua kita bilang kan. Harus ditanya sama mama saya, kenapa harus tinggi langit? Mama bilang, enggak ada yang lebih tinggi dari langit. Kalaupun kamu meleset, kamu akan kena awan-awan, kena bintang-bintang, enggak apa-apa. Senangkan Tuhan dulu. Kalau Tuhan sudah checklist, dia kasih garis finish, lampu hijau, itu pasti hidup Anda berdampak buat orang lain. Pasti, jangan ragu. Saudara, saya belajar hal ini. Saya akan share ini dengan cepat. Let God use our business after we have good character. Saya coba dulu dengan teknologi ini. Oke. Keren ya, Tuhan Yesus di tengah-tengah dealing bisnis gini. Dia nggak kelihatan selama saya dealing sama orang lain, tetapi saya tahu dia memperhatikan. Dan kehadirannya membawa barokah. Lukas 5 ayat 1-11 sudah kita baca. Saudara, let God use our business after we have good characters. Saya ingin mengingatkan betapa pentingnya sebuah karakter bagi usaha Anda. Banyak orang yang akhirnya jatuh ke dalam kegagalan, bukan kegagalan kebangkrutan. Gue gak biasa nunggu. Pelayanan nanti aja kalau sudah jadi usher di umur 70-an. Oh, ngomong-ngomong ini pengalaman saya dan itu sebenarnya mimpi saya waktu saya umur 20-an lah. Waktu diajak pelayanan waktu itu orang-orang bilang, "Cok, ini waktunya melayani Tuhan." Dalam hati saya lebih suka melayani Tuhan ketika saya pensiun nanti. Ketika saya sudah mulai lowong waktunya, setelah semua energi habis buat industri, baru saya datang ke gereja dan bilang sama gembala, masih ada lowongan untuk melayani Tuhan. Tuhan bilang, enggak, melayanimu. Lu jangan ketawain gue dong. Ini kan pengalaman hidup, ya. It's okay, you can laugh at me at all times. Saya, Tuhan bilang gini, nggak bisa, layani saya dari sekarang. Aduh, beratnya. Ada orang-orang yang tidak mau meninggalkan kenyamanan. Padahal ketika dia keluar sedikit saja dari kenyamanannya, dia akan melihat dunia yang sama sekali berbeda, yang belum pernah dia alami, dan sebenarnya itulah tujuan hidupnya. Siapa tahu kalau Anda menengok sedikit dari jendela rumah Anda itu, Anda melihat bahwa, oh, itu tuh berkat yang Tuhan sediakan buat saya. Belajar dari apa yang dilakukan oleh Simon Petrus, ini adalah reaksi yang benar. Ketika Tuhan memberkati dengan melimpah. Saudara, saya katakan apa yang Anda baca dan saya baca dalam firman Tuhan hari ini, kisahnya Simon Petrus ini dengan ikan yang segitu banyak itu tidak akan pernah terjadi jika dia hidup di zaman sekarang di Indonesia, di wilayah hukumnya Menteri Susi. Tuhan berkati Simon Petrus melimpah dengan ikan, bukan 1-2 kilo, enggak. Tiba-tiba Simon mengambil reaksi yang benar, respon yang tepat, panggil teman-teman, bagi berkat. Bagi berkat Anda dengan orang lain. Anda bisa beri mereka makan, Anda bisa gantian traktir mereka makan siang, boleh gantian, atau beri waktu. Rasanya waktu saja cukup ya Tuhan, karena kalau uang kita belum cukup, oke, saya akan uji. Dan mari kita lihat, sekembalinya Anda ke rumah, Anda atur waktu, apakah Anda mau menyediakan telinga Anda untuk suatu waktu bagi beberapa orang? Itu juga berat. Tapi kalau Anda bisa melakukannya, Anda berikan hidup buat mereka. Let's try. Saya mencatat, the blessing of God can be dangerous if your heart is not ready. It could sink our boat. Oleh sebab itu, siapkan hati kita. Prepare your heart. Mahasiswa, ada yang kuliah di sini? Lambaikan tangan. Kuliah? Oke. Undang saya ke kampus. Ya nggak apa-apa, maksudnya datang kita untuk bagi ilmu ya. Saya suka bagi ilmu di sana. Mahasiswa, teman-teman harus mulai merencanakan dari sekarang tentang kesuksesan yang mungkin saja Anda terima dari Tuhan dalam beberapa tahun ke depan. Tapi lebih penting daripada sekedar modul, hipotesa, atau apapun yang Anda siapkan dalam rancangan tersebut, sambil berdoa, baca firman tiap hari,
Lengkapi diri Anda dengan firman, karena itulah karakter yang Tuhan mau. Suatu saat ketika berkat itu dicurahkan, Tuhan gak akan sedih dari atas sana dan bilang, aduh, dulu aja gue gak terlalu pikirin kebutuhan dia cinta sama saya. Begitu saya kasih yang dia mau, dia pergi dari sana. Jangan bikin Tuhan sakit atau sedih. Siap, prepare your heart. Ladies and gentlemen, are you there? Okay. Are you okay with that? Kita keluar dari ayat yang tadi kita baca sama-sama. Saya muncul sebentar ke ayat ini. Saudaraku, dalam Yohanes 6 ayat 10 sampai dengan 11, saya minta Anda nanti baca di rumah saja. Tuhan dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa tugas kita di dunia ini adalah memberkati orang lain. Bagaimana mau memberkati kalau kita bukan siapa-siapa? Bagaimana kita mau jadi berkat kalau hidup kita gak signifikan? Bukankah orang itu senang ditolong oleh orang yang kreatif? Bukankah orang senang ditolong ketika kita yang mau menolong tahu kapan waktu terbaik untuk menolong? Dan bukankah orang yang perlu ditolong itu pun lebih senang mendapatkan pertolongan kalau orang yang mau nolong nggak nolongnya buru-buru, terpaksa, apalagi ada maunya? Apa yang saya bagikan sore hari ini, saya percaya dia akan jadi berkat buat Anda untuk mempersiapkan diri Anda yang potensial. God will provide the seeds to the sower. We are His sowers. Yohanes 7:38, Anda tolong baca di rumah. Tuhan selalu siapkan kepada kita amunisi yang cukup sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita. Tugas kita adalah menabur dan menabur. Lewat waktu, lewat karir, lewat pelayanan, kita menabur apa yang orang lain butuhkan. Dan Tuhan akan mengubah hati mereka. Yohanes 6 ayat 10, saya catat di sana, Anda juga bisa baca sendiri. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Anda ingat kisah ini, saudara? Yesus mengambil roti, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Multiplikasi itu nyata ternyata. Ternyata aset Anda yang, silakan hitung sendiri berapa aset Anda sekarang. Apa yang Anda miliki? Udah bayar? Mobil berapa? Tabungan? Tanah? Atau belum punya semua itu tapi Anda punya banyak waktu dan potensi? Itu juga aset. Oke, sekarang pikirkan ini. Dulunya berapa? Awalnya segimana? Saya yakin teman-teman yang tadinya juga memimpin pujian di sini, bahkan para musisi kita di sini, memulai latihan mereka dengan satu not, 2 titik, hitam dan putih, do re mi fa sol, balik lagi ke do. Tapi dengan berlatih, Tuhan yang memberikan kita kekuatan itu dan kemampuan itu. Saat ini mereka memimpin pujian dan membawa jiwa datang sama Tuhan. Semua ada prosesnya. Relax. Anda pernah dengar kata-kata ini juga, saudara? Give a man a fish, feed him for a day. Anda kasih dia ikan, Anda memberi dia makan untuk sehari. Teach him how to fish, feed him for a lifetime. Own the fish farm, feed the community. 3 tahapan. Anda kasih ikan, ya udah dia kenyang hanya untuk hari ini. Anda ajarin dia untuk bagaimana bisa memancing ikan, menangkap ikan. Oh, Anda bisa memberkati dia seumur hidupnya karena dia punya kemampuan. Mengembangkan kemampuan, empower people. Aduh, itu pelayanan yang paling top. Dan itulah kenapa gereja ada di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Untuk memberdayakan orang-orang yang tadinya potensi